Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk pelajaran seni budaya di kelas 8, yaitu bab 1 membuat poster untuk semester genap ini. Untuk selanjutnya kompetensi dasar. Yang pertama, memahami prosedur menggambar poster dengan berbagai teknik. Kemudian yang kedua, menggambar poster dengan berbagai bahan dan teknik. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis bahan dan teknik pembuatan poster. Yang kedua, siswa dapat memahami jenis bahan dan teknik pembuatan poster. Yang ketiga, siswa dapat membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik. Menginjak untuk materi, yang pertama adalah pengertian poster. Poster adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar dan biasanya ditempelkan pada tempat yang datar dan strategis supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Ciri-ciri poster. Berikut ini ciri-ciri umum dari sebuah poster. 1. Desain grafis dari poster harus memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. 2. Cara pengaplikasiannya dapat dengan cara ditempel pada dinding, tempat umum atau permukaan datar yang lain dengan sifat membidik perhatian mata semaksimal mungkin. Syarat-syarat sebuah poster antara lain: 1. Poster wajib mempergunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Yang ketiga, poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar agar tujuan audio yang membaca atau yang melihat itu lebih paham dan lebih jelas. Yang berikutnya, poster harus mampu menarik minat halayak. Yang terakhir adalah media poster harus mempergunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Untuk selanjutnya, jenis-jenis poster. Di mana jenis-jenis poster ada dua. Yang pertama, poster berdasarkan isinya. Yang kedua, poster berdasarkan tujuannya. Yang pertama, poster berdasarkan isinya terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah poster niaga. Di mana poster niaga itu adalah berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Poster niaga ini banyak digunakan oleh para produsen suatu produk untuk mengenalkan produknya kepada halayak umum. Yang kedua adalah poster kegiatan, di mana poster ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara atau event. Yang berikutnya adalah poster pendidikan,
di mana poster ini berisi tentang hal-hal bertemakan pendidikan seperti sosialisasi sebuah program serta ajakan untuk giat dalam belajar. Yang keempat adalah poster layanan masyarakat, di mana poster ini berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Seperti contoh yang sekarang sedang digembor-gemborkan, program vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. Yang kedua adalah poster berdasarkan tujuannya. Satu adalah poster propaganda. Apa itu poster propaganda? Poster propaganda adalah poster yang memiliki tujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atau perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang berikutnya adalah poster kampanye. Poster kampanye adalah poster yang bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat dilakukannya pemilihan umum. Ya, seperti penyampaian kampanye dari calon presiden atau calon wakil presiden atau juga para calon anggota DPRD atau DPR RI. Yang berikutnya adalah poster komik. Poster komik adalah poster yang digunakan untuk mempopulerkan buku-buku komik. Kemudian yang berikutnya adalah poster film. Poster film adalah poster yang dibuat dengan tujuan untuk mempopulerkan suatu film yang diproduksi dalam industri perfilman. Kemudian yang berikutnya adalah poster dicari atau wanted, yaitu adalah poster yang bertujuan yang memuat orang hilang atau suatu perusahaan yang membutuhkan pekerja. Yang berikutnya adalah poster komersil. Poster komersil itu adalah suatu poster yang hampir sama dengan poster niaga, yaitu bertujuan untuk mempromosikan sesuatu, seperti penjualan sebuah produk atau ada penawaran diskon besar-besaran dari sebuah produk agar menarik para calon konsumen. Masih banyak lagi poster-poster yang berdasarkan tujuannya. Dipersilakan nanti untuk siswa menggali dan mencari lagi di LKS ataupun dari sumber-sumber yang lain. Untuk selanjutnya kita menginjak kepada langkah-langkah membuat poster. Langkah-langkah membuat poster yang pertama adalah ukuran media. Hal yang pertama dilakukan membuat poster yaitu dengan cara mencari bahan yang akan digunakan untuk poster dengan ukuran yang relatif besar. Tujuan memilih ukuran yang relatif besar yaitu agar poster yang kita buat bisa mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Yang kedua adalah perhatikan gambar, di mana gambar ini merupakan elemen yang penting juga dalam sebuah poster, karena gambar yang terdapat dalam sebuah poster bisa sebagai penarik perhatian agar seseorang bisa tertarik untuk melihat serta membaca poster yang kalian buat. Langkah yang berikutnya adalah perhatikan font. Jika sudah memiliki gambar, maka yang perlu diperhatikan adalah tulisan pada poster.
memilih font yang tidak bisa menyatu dengan gambar pada poster kalian. Yang berikutnya memiliki konsep atau tema, di mana tema itu adalah hal yang paling dasar. Kenapa? Karena jika saat membuat poster tidak memiliki konsep dan tema yang jelas, hal ini ditujukan agar poster yang kalian buat itu mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan warna. Bagian selanjutnya itu adalah perlunya warna. Kenapa perlu diperhatikan warna? Karena di sini mempengaruhi ketertarikan seseorang untuk melihat poster tersebut. Kemudian perhatikan prinsip dasar layout. Poster juga membutuhkan prinsip dasar layout, yaitu penekanan, keseimbangan, alur baca, kesatuan yang baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya perlu dipasang pada tempat yang strategis. Demikian untuk penyampaian materi seni budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.